Assalamualaikum teman-teman, salam literasi. Kembali lagi di channel Salapang Art Company bersama Kak Rini. Hari ini Kak Rini akan menceritakan sebuah kisah. Kalian dengar ya. Suatu hari, suatu hari, di sebuah pasar di kota Madinah, hiduplah seorang kakek tua, sang pengemis yang matanya buta. Jadi kakek tua pengemis ini tidak bisa melihat karena matanya namun teman-teman, tiap pagi, tiap hari sang kakek ini selalu berteriak di pasar, sampai-sampai seluruh penghuni pasar mendengarkan ocehannya. Sambil mengemis, ia pun berteriak, "Wahai umat manusia, jangan pernah kau dengarkan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu hanyalah seorang penyihir. Makanya dia memiliki banyak pengikut. Jangan pernah dekat dengan Muhammad. Jangan sampai kalian disihir olehnya dan mengikuti ajarannya. Dia itu seorang pembohong." Wah, dia bilang begitu teman-teman. Setiap hari dia menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang melintas di pasar tersebut pun mendengarkan ocehannya. Lalu Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah. Ayo teman-teman semua kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pengemis tua itu. Sesungguhnya ia tidak mengerti ajaran yang aku bawakan. Berikanlah ia kesehatan, rezeki dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak membalasnya teman-teman. Nabi Muhammad hanya mendoakannya. Kemudian Nabi Muhammad pun berjalan mendekati si pengemis buta itu. Kemudian Nabi Muhammad memberikan 2 dinar emas di mangkuknya. Wah, terdengar suara dinar emas di mangkuknya. Ayo teman-teman, kita sama-sama beri 1, 2, 3. Kurang kencang. "Siapa kamu?" kata si pengemis buta itu. Ia pun menciumi dinar itu. Karena dia buta ya teman-teman, dia tidak tahu. Dia bisa tahu dinar emas itu dari penciumannya. "Tuan, siapa kamu Tuan? Kamu baik sekali Tuan. Selama ini tidak ada yang pernah memberikanku dinar emas. Terima kasih banyak Tuan. Duduklah Tuan, duduklah. Akan kuceritakan kepadamu sebuah kebohongan besar. Muhammad sang pendusta, sang pembohong." Wah, ia menghina Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad sendiri. Ia tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad karena dia buta. Lalu Nabi Muhammad tetap sabar memberikan ia makanan. Nabi Muhammad pun menyuapinya. Dia itu pembohong. Nabi Muhammad tetap menyuapinya. Dia itu pendusta. Nabi Muhammad tetap menyuapinya. Semenjak hari itu, setiap pagi Nabi Muhammad selalu menyempatkan dirinya untuk menyuapi kakek buta tersebut. Bahkan setiap hari teman-teman. Keesokannya Nabi Muhammad datang lagi. Esoknya datang lagi untuk menyuapi si pengemis tua itu. Namun Allah berkehendak lain. Tak lama Nabi Muhammad pun meninggal teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian
yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kota Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa teman-teman yang menggantikan Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq. Pintar. Kemudian Abu Bakar mendatangi rumah anaknya Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar pun masuk ke rumah. Wahai anakku, adakah sunnah yang belum aku lakukan? Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan, anakku. Lalu Aisyah pun berkata, wahai ayahku, engkau adalah sahabatnya yang selalu melakukan sunnah Rasul. Namun ada satu kebiasaan yang belum engkau lakukan. Apa itu, anakku? Setiap pagi Rasulullah selalu membawa makanan dan membawanya ke pasar untuk menyuapi pengemis buta di sana. Terima kasih, anakku. Akhirnya keesokan harinya Abu Bakar pun pergi ke pasar untuk mencari sang pengemis buta itu. Tapi kali ini Abu Bakar tidak mendengarkan ocehan-ocehan orang buta tersebut. Dia malah berteriak seperti ini, teman-teman. Sahabatku, di mana kamu, sahabatku? Sudah beberapa hari kamu tidak datang. Aku lapar, sahabatku. Di mana kamu? Hanya kamu yang selalu menyuapiku setiap hari. Katanya seperti itu, teman-teman. Aku merindukan kamu, sahabatku. Kemudian Abu Bakar pun datang di hadapannya. Siapa kamu? Apakah kau sahabatku? Ayo duduklah, aku lapar. Cepat. Kemudian Abu Bakar pun menyuapinya. Tapi Abu Bakar tidak bilang kalau dia itu bukan Rasulullah. Menyuapinya. Wahai sahabatku, akan kuceritakan kamu sebuah kebohongan besar. Wah, dia kembali lagi, teman-teman, dengan kebiasaannya, yaitu menghina Nabi Muhammad. Kamu tahu, sahabatku, Muhammad sang pembohong itu semakin hari pengikutnya semakin banyak. Dia itu penipu. Katanya seperti itu. Mendengar ocehan kakek buta tersebut, Abu Bakar pun menjadi geram, teman-teman. Ia sangat marah. Yang tadinya ia menyuapi kakek buta itu dengan lembut, sekarang ia menyuapinya dengan sangat kasar. Sampai-sampai kakek buta itu kasihan. Oh, kamu ini siapa? Kamu kasar sekali. Kamu bukan sahabatku. Siapa kamu? Kemudian Abu Bakar pun jujur. Iya, benar. Aku memang bukan sahabatmu. Lalu kamu siapa? Aku adalah kerabat dari orang yang biasa menyuapimu. Aku adalah Abu Bakar. Lalu kemana sahabatku? Ia tidak kasar seperti dirimu. Dia selalu menyuapiku dengan lembut. Ketika aku makan, dia selalu menghaluskan makananku agar aku bisa mengunyahnya karena gigiku sudah tidak ada. Katanya seperti itu, teman-teman. Dan dia juga sering membesarkan jiwaku. Ia baik sekali kepadaku. Bahkan lebih baik dari saudara-saudaraku sendiri. Katanya seperti itu. Di mana sahabatku? Lalu Abu Bakar pun mengatakan, benarkah Pak Tua?
Kamu ingin tahu siapa orang yang biasa menyuapimu? Iya, aku ingin tahu. Sebenarnya dia sudah tidak ada, Pak Tua. Dia sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Dia sudah meninggal? Mengapa orang sebaik itu meninggal? Dia adalah sahabatku yang baik hati. Seharusnya dialah yang menjadi Rasul, bukan Muhammad. Siapa dia? Dia adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dia Muhammad? Mendengar itu, Pak Tua itu menjadi sedih, teman-teman. Dia sangat malu karena selama ini yang menyuapinya, yang ia hina adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Tua itu pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Abu Bakar. Setelah itu pun ia memohon ampun kepada Allah dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan memeluk Islam. Sekian dari Kak Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.